Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tetua ahli formasi hanya bisa menatap ke langit sekte iblis kuno dengan pasrah ketika ditinggal para tetua sekte iblis kuno di aula sekte sendirian. Kini para tetua sudah berada di luar formasi pelindung milik benua Moxingtu, namun mereka sangat terkejut karena tekanan dari formasi penghancur semesta membuat mereka sesak nafas. Sialan, kenapa formasi ini mampu menekan kita? Kita pertahankan tekanan yang kita terima. Sekarang fokus hancurkan formasi ini. Awas! Saat para tetua keluar dari formasi pelindung benua Moxingtu, mereka tidak sadar bahwa jutaan senjata terus-menerus berseliweran menyerang ke segala arah. Maka begitu para tetua keluar, mereka juga diserang oleh jutaan senjata yang terbuat dari energi spiritual. Kaparat, kenapa banyak senjata melesat dengan kacau di sini? Awas! Kini para tetua sekte iblis kuno yang keluar berjumlah sekitar 50 orang dengan ranah rata-rata raja para keadian tahap 5 ke bawah sedang kocar-kacir mempertahankan diri mereka dari serangan senjata-senjata yang berjumlah sangat banyak itu. Para tetua juga melapisi diri mereka dengan energi spiritual mereka dengan sekuat tenaga, namun setelah setengah jam, beberapa tetua telah mengalami luka-luka yang serius, dan sebagian malah telah tewas karena bagian organ tubuh mereka yang vital dihantam senjata yang berseliweran. Keparat, bangsat, tolong, para tetua, cepat kembali ke dalam formasi kita. Kini jumlah tetua yang masih selamat hanya tinggal 20 orang saja, sedangkan lainnya tewas oleh senjata spiritual yang berseliweran dengan kecepatan yang sangat ekstrim. Ke-20 orang ini berusaha untuk memasuki formasi pelindung benua Moxingtu kembali karena tidak kuat menahan serangan dari formasi penghancur semesta. Namun tetap saja lebih dari 6 orang masih terkena sabetan senjata-senjata yang berseliweran dari formasi buatan Chen Wen dan juga formasi dari benua Moxingtu yang diserang. Bangsat, siapa sebenarnya orang yang membuat formasi gila seperti ini? Cepat lari! Para tetua ini yang awalnya keluar untuk menghancurkan formasi buatan Chen Wen, namun belum sempat menyerang formasi penghancur semesta mereka sudah kepayahan dan sebagian besar telah tewas. Ini benar-benar sial adanya, karena niat belum tersampaikan, para tetua sudah kembali dalam keadaan babak belur. Mereka yang bisa kembali ke sekte iblis kuno hanya tersisa sebanyak 14 orang, sedangkan sisanya semua tewas dengan tubuh hancur. Yang selamat itu pun tidak ada satupun dari mereka yang tidak mengalami luka di sekujur tubuh mereka, bahkan ada yang kehilangan tangan dan kaki mereka. Itu artinya semua tetua tingkat rendah yang berada di sekte iblis kuno hanya tersisa sebanyak 14 orang saja, sedangkan para petingginya belum keluar. Pada saat ini, para petinggi sekte melihat ke langit dan apa yang terjadi terhadap para tetua tingkat rendah mereka dan merasa terkejut. Bagaimanapun juga, ranah para tetua tingkat rendah juga tidak terpaut jauh dari para petinggi sekte kecuali ada sekitar 10 orang petinggi sekte yang telah berhasil menerobos ke ranah raja para keabadian tahap kelima, sedangkan tetua agung sekte iblis kuno telah memiliki ranah jenderal kekaisaran abadi tahap awal serta patriark sekte iblis kuno di tahap ketiga. Sedangkan para tetua tingkat rendah berada di ranah raja para keabadian tahap 4 ke bawah. Itu pun tidak sanggup menahan gempuran dari formasi penghancur semesta yang diciptakan oleh Chen Wen. Saat para tetua tingkat rendah yang berjumlah 14 orang itu masuk ke aula utama, dan ternyata di aula utama saat ini telah berkumpul para petinggi sekte iblis kuno menatap kedatangan 14 tetua tingkat rendah itu. Para tetua, apakah yang terjadi? Kenapa kalian malah keluar dari formasi kita? Terdengar suara patriark sekte iblis kuno menegur para tetua yang baru masuk itu. Salah satu tetua pun memberi hormat dan berkata dengan hormat, "Patriark, sebelumnya kami bertanya kepada tetua ahli formasi. Apakah formasi yang dibuatnya mampu menahan gempuran formasi yang ada di langit itu atau tidak?"
tapi jawaban tetua ahli formasi mengatakan bahwa formasi kita tidak akan bertahan lebih dari setengah jam. Sebelum kata-kata tetua itu dilanjutkan, tiba-tiba di atas langit benua Moksingtu terdengar suara dentuman yang sangat kuat, hingga membuat istana Sekte Iblis Kuno bergetar kuat dan meruntuhkan sebagian bangunan Sekte Iblis Kuno. Akhirnya formasi pelindung dan pembantai yang melindungi seluruh benua Moksingtu hancur, namun formasi Chen Wen tetap terus menekan seluruh penghuni benua Moksingtu tanpa pandang bulu. Apa saja yang ada di benua Moksingtu diserang oleh formasi penghancur semesta, dan memang formasi ini diciptakan untuk menghancurkan sebuah wilayah yang luas dan berencana untuk ditenggelamkan. Jutaan praktisi penghuni benua Moksingtu yang mempelajari seni kultivasi iblis tewas dengan sangat mengenaskan. Sekte Iblis Kuno juga tidak luput dari hantaman senjata-senjata yang terbuat dari energi spiritual langit dan bumi, namun karena Sekte Iblis Kuno masih dilapisi formasi pelindung utama, sekte ini masih berdiri kokoh dan belum menerima langsung imbas dari serangan formasi penghancur semesta. Tapi itu juga tidak bertahan lama, setelah belasan menit kemudian, formasi yang melindungi Sekte Iblis Kuno mulai terlihat retak. Patriark Sekte Iblis Kuno yang melihat hal ini menjadi marah, dia pun memerintahkan semua petinggi sekte untuk menghancurkan formasi yang menyerang benua Moksingtu ini. Semuanya, dengarkan, keluar dan hancurkan formasi keparat ini. Siap Patriark. Namun itu yang menjawab hanya para tetua tingkat tinggi Sekte Iblis Kuno, sedangkan para tetua tingkat rendah sudah merasa ketakutan ketika formasi itu sudah hampir menghancurkan formasi pelindung milik Sekte Iblis Kuno. Bagaimana ini, Tetua Rui, apakah kita melarikan diri saja? Terdengar suara bisikan melalui transmisi suara dari salah satu tetua tingkat rendah bertanya kepada rekannya. Biarpun kita melarikan diri, kita bisa melarikan diri kemana? Patriark Sekte Iblis Kuno yang melihat anak buahnya yang ragu-ragu langsung membentak mereka. Apakah kalian bertahan di sini hanya mengharapkan mati? Cepat keluar hancurkan formasi itu. Baik Patriark. Akhirnya dengan rasa enggan yang kuat, para tetua tingkat rendah keluar dari aula pertemuan dan langsung melesat ke langit untuk keluar dari formasi perlindungan milik sekte mereka. Sebelum para tetua tingkat rendah keluar dari formasi pelindung sekte, formasi pelindung itu langsung hancur, dan tekanan familiar yang sudah melukai mereka dengan parah kini menjadi kembali terasa. Gawat, para tetua tingkat tinggi yang telah duluan keluar saat ini sedang berusaha naik lebih tinggi ke langit untuk menghancurkan formasi penghancur semesta Chen Wen, namun mereka harus melapisi tubuh mereka dengan energi pelindung sekuat tenaga mereka. Namun tetap saja, lama-kelamaan tubuh mereka tergores oleh sabetan senjata yang berseliweran. Sedangkan gedung-gedung sekte mulai berhancuran, murid-murid mereka juga banyak yang langsung tewas karena tidak mampu menahan tekanan yang mengerikan dari formasi penghancur semesta. Hanya dalam tempo waktu 1 jam, seluruh murid sekte Iblis Kuno tewas tanpa sisa, kini hanya para tetuanya yang sedang berusaha menghancurkan formasi buatan Chen Wen. Dan para tetua sekte Iblis Kuno tingkat tinggi sebagian besar mampu bertahan dari gempuran senjata-senjata yang terbentuk dengan energi spiritual langit dan bumi, dan merekalah yang sedang menyerang formasi milik Chen Wen dari dalam. Sementara itu, para pemimpin praktisi aliran putih menatap ke benua Moksingtu dengan bengong, karena kini benua Moksingtu sudah bagaikan di neraka. Pepohonan yang tadinya subur karena dipupuk oleh daging manusia, kini hancur berantakan, bahkan gunung-gunung tinggi yang berada di benua Moksingtu tidak luput dari kehancuran. Selain para tetua tingkat tinggi sekte Iblis Kuno dan beberapa tetua tingkat rendah yang masih bertahan. Sambil mengulurkan sebelah tangannya, tetua agung tersebut mengalirkan energi spiritual yang lebih besar dari 5 buah bola energi ciptaan Chen Wen. Tembakan Raja Iblis. Energi spiritual berwarna merah darah yang memiliki diameter 30 meter itu melesat menghadang 5 buah bola raksasa yang dibalut petir emas. 2 buah kekuatan yang sangat dahsyat berbenturan, hingga membuat pusat benturan tertutupi oleh api dan asap hitam yang membumbung ke langit. 2 kekuatan energi spiritual yang berbenturan itu sama-sama musnah, namun Chen Wen yang melesat di belakang 5 bolanya tidak menghentikan serangannya.
Chen Wen hanya mengalami sedikit pengaruh, karena dia tadi menggunakan teknik pertahanan mutlak yang masih mampu menghadang gelombang kejut yang dihasilkan oleh benturan dua kekuatan itu. Namun yang tidak disangka Chen Wen adalah 5 bola energi serangannya hilang tanpa meninggalkan bekas dan pengaruh. Sialan, ternyata kekuatan tetua ini sungguh-sungguh sangat kuat, aku harus segera bergegas menyerangnya kembali sebelum dia bersiap-siap. Pedang yang menghadap lurus ke depan melesat dengan Chen Wen memegang gagang pedang dengan kedua tangannya keluar dari kepulan asap dan api menyerang ke arah Tetua Agung Sekte Iblis. Tetua Agung Sekte Iblis kuno tidak menyangka kalau Chen Wen tidak terpental, karena gelombang kejut dari benturan kedua kekuatan itu sampai mengguncang alam 4000 besar, serta menghancurkan ruang kosong di sekitar pusat benturan. Namun Chen Wen tidak terpengaruh dan melesat keluar dari kepulan asap menuju Tetua Agung. Sepertinya kamu sudah tidak sabar untuk masuk neraka. Baiklah, aku tidak keberatan untuk mengirimmu sekarang. Tombak darah. Kembali Tetua Agung Sekte Iblis kuno melambaikan tangannya dengan ringan. Selaksa tombak yang terbentuk dari energi darah milik Tetua Agung terbentuk di depannya yang kemudian dihentakkan menyerang Chen Wen. Chen Wen yang melihat serangan Tetua Agung Sekte Iblis kuno merasa sangat terkejut dan tertekan. Gawat, aku tidak akan mampu menghalangi serangan tersebut. Tebasan teleportasi. Tiba-tiba Chen Wen menghilang dari tempatnya dan berpindah di samping Tetua Agung Sekte Iblis kuno dengan tebasan pedang menggunakan teknik kehancuran lautan. Saat tebasan Chen Wen akan mengenai tubuh Tetua Agung, tiba-tiba saja keluar sebuah energi penghalang yang berwarna merah pekat menghalangi serangan Chen Wen hingga mementalkan Chen Wen sejauh beberapa ribu meter. Bahkan hanya dengan energi pelindung dari tetua itu membuat Chen Wen terpental sangat jauh serta terluka. Tampak dari mulut Chen Wen keluar darah segar dan masih menetes. Sambil menyeka darah dari mulutnya menggunakan punggung tangannya, Chen Wen menatap Tetua Agung Sekte Iblis kuno. Sementara itu, para pemimpin sekte dan klan aliran putih yang melihat serangan Chen Wen yang bagi mereka sangat mengerikan tidak berarti apa-apa di depan mata Tetua Agung Sekte Iblis kuno. Gila, serangan sedahsyat itu tidak berpengaruh apapun kepada Tetua Agung Sekte Iblis itu. Bagaimana dengan serangan kita? Jangan takut, biarpun kita harus mengorbankan nyawa, kita harus tetap menyerang mereka. Benar, kita sudah datang ke sini, jangan berpikir untuk kembali, paling tidak jumlah kita banyak. Serang, lebih dari 10 juta praktisi aliran putih terkuat menyerang para tetua Sekte Iblis Langit. Para tetua yang melihat begitu banyaknya pemimpin aliran putih hanya menyeringai dengan begini, kami tidak perlu bersusah payah mencari korban lagi, karena kalian telah datang untuk menyerahkan diri. Mereka datang untuk menyerahkan diri, kita harus perlahan-lahan menikmati darah mereka. Para tetua tingkat rendah yang kini hanya berjumlah sekitar 7 orang dengan tubuh penuh luka masih tidak memandang para praktisi yang banyak itu di mata mereka. Kini merekalah yang melesat terlebih dahulu untuk menyambut para praktisi aliran putih yang berjumlah lebih dari 10 juta praktisi. Pasukan dari aliran putih langsung banyak yang tewas, namun mereka tidak ada yang menyerah. Mereka terus saja menyerang tanpa henti dan memang mereka ada yang berhasil kembali melukai para tetua Sekte Iblis kuno. Di sisi lain, Chen Wen kembali berdiri dan berpikir bagaimana mengalahkan musuh yang sangat kuat. Gawat, aku tidak menyangka kalau kekuatan mereka ternyata jauh dari bayanganku. Apakah aku perlu mencoba teknik kehancuran langit? Kalau tidak dicoba, belum tahu apakah tubuh fisikku sanggup atau tidak. Chen Wen langsung menarik 3 klonnya dari dunia cincin yang menyebabkan tubuh Chen Wen hampir meledak karena energi spiritual yang terlalu padat di tubuhnya. Energi ini sungguh-sungguh sangat menyesakan. Aku harus segera menyalurkannya ke teknik kehancuran langit. Chen Wen segera mengalirkan energi spiritualnya ke sekujur tubuhnya hingga membuat sekujur tubuh Chen Wen penuh dengan kekuatan kehancuran yang mengerikan. Chen Wen langsung melompat ke langit dan membentangkan kedua tangannya. Energi spiritual kehancuran dan energi kekacauan membentuk pusaran di langit. Awan-awan tertarik ke dalam pusaran Chen Wen sebagai pusatnya. Kembali Chen Wen berteriak di kebisingan angin kehancuran. Api ilahi.
Pusaran awan langsung dilapisi oleh api ilahi ketika Chen Wen berteriak, lalu kembali Chen Wen berteriak memanggil. Awan langit yang berputar kembali dilapisi oleh petir dan api. Semua awan di langit alam 4000 besar bagaikan ditarik ke satu tempat, yaitu tempat Chen Wen melayang. Setelah berteriak badai jiwa, Chen Wen kembali menarik dua klonnya, karena saat ini energi Chen Wen yang tadinya sangat penuh kini telah terkuras habis, maka dia pun mengisinya kembali. Pusaran bagaikan angin tornado raksasa terbentuk, warnanya kadang merah, kadang keemasan. Beberapa tetua tingkat rendah Sekte Iblis kuno yang sedang bertarung dengan para praktisi aliran putih merasakan tekanan ini. Sehingga membuat serangan mereka melemah, sedangkan kekuatan teknik yang dikeluarkan Chen Wen malah membantu para praktisi aliran putih untuk mengisi kembali energi mereka. Tetua Agung dan Patriark Sekte Iblis kuno yang melihat perwujudan teknik serangan Chen Wen kini menatap Chen Wen dengan sedikit serius. Tetua Agung, sepertinya lawan kita kali ini memang memiliki kekuatan hebat, namun dengan kekuatan Tetua Agung, kekuatan ini masih mudah untuk ditangani. Ini hanyalah kekuatan serangga yang sedikit besar saja, saya masih mudah untuk menghancurkannya. Mereka semua tidak menyadari, kalau teknik yang Chen Wen keluarkan adalah paduan dari beberapa teknik untuk menutupi teknik badai jiwa miliknya. Kini jiwa Chen Wen sudah dapat dikatakan sangat susah untuk dicari tandingannya, maka ketika dia menciptakan badai jiwa ini, para tetua tingkat rendahan merasa tertekan, bahkan para petinggi Sekte Iblis kuno yang ikut berpesta pora membunuh para praktisi aliran putih juga ikut merasakan tekanan ini. Hanya saja Chen Wen sangat hebat dalam menutupi teknik badai jiwanya agar tidak ketahuan oleh musuh. Saat Chen Wen yang merentangkan tangannya kini menyatukannya di atas kepalanya, hingga membuat badai tornado itu mengerucut menjadi tajam. Chen Wen lalu menatap Patriark Sekte Iblis kuno dan Tetua Agung Sekte Iblis kuno dengan pupil matanya yang memancarkan cahaya keemasan. Sekarang, terimalah kekuatanku. Badai tornado membengkok dan menyerang ke arah dua praktisi terkuat di Sekte Iblis kuno. Tetua Agung Sekte Iblis kuno hanya mendengus dengan kejam, kembali dia mengulurkan kedua tangannya ke depan. Terciptalah sebuah energi berwarna merah darah yang membentuk cakram tajam berputar kencang. Cakram Dewa Iblis, hancurkan. Cakram iblis itu langsung membesar ketika dilemparkan oleh Tetua Agung Sekte Iblis kuno menyaingi besarnya tornado yang dibuat oleh Chen Wen. Dua kekuatan raksasa itu berbenturan hingga menciptakan gelombang kejut yang menyapu ke segala arah, apalagi gelombang kejut itu mengandung badai jiwa. Para praktisi aliran iblis langsung merasakan jiwa mereka terkoyak-koyak. Beberapa tetua tingkat rendah langsung jatuh dari langit karena jiwa mereka hancur. Sedangkan para petinggi Sekte Iblis kuno merasakan jiwa mereka terkoyak-koyak hingga membuat mereka memuntahkan darah dari mulut mereka. Sementara itu, Tetua Agung dan Patriark Sekte hanya terdorong hingga beberapa puluh meter dan merasakan jiwa mereka mengalami sedikit luka. Bangsat, ternyata bocah itu telah melapisi serangannya menggunakan kekuatan jiwa. Sampai di manakah kekuatan jiwa bocah ini? Kenapa masih mampu melukaiku? Dua praktisi terkuat Sekte Iblis kuno merasakan sedikit sakit di dalam jiwa mereka namun mereka masih dapat menahannya. Keduanya hanya merasa heran bagaimana seorang praktisi yang hanya memiliki ranah Raja Surgawi keabadian bisa memiliki kekuatan jiwa yang sangat mencengangkan. Tapi biarpun begitu, serangan Chen Wen masih tidak mampu melukai kedua petinggi Sekte Iblis kuno. Sedangkan para praktisi aliran putih yang tidak terpengaruh oleh badai jiwa melihat kesempatan itu langsung menjadi lebih ganas menyerang para tetua Sekte Iblis kuno. Sedangkan Chen Wen yang saat ini melayang sudah kehabisan kekuatannya dan kedua lengannya lunglai jatuh ke bawah dan Chen Wen hanya bisa mengeluh karena tidak mampu melukai dua orang terkuat di Sekte Iblis kuno. Bocah, apakah masih ada lagi kartu truf yang belum kamu keluarkan? Sepertinya tadi adalah kartu truf terkuatnya, sekarang dia sudah kehabisan energi, darah dan tubuhmu sangat bagus untuk nutrisi tubuhku. Kembali terdengar suara kejam dari Patriark Sekte Iblis kuno sambil menjilati bibirnya ketika menatap tubuh Chen Wen.
Sepertinya saya tidak rugi kehilangan banyak pengikut, karena tubuhmu bisa membantuku untuk menerobos ke tahap yang jauh lebih tinggi. Padahal kedua praktisi terkuat di Sekte Iblis Kuno ini masih belum menyerang Chen Wen, bahkan Tetua Agung hanyalah bertahan secara pasif saja dari serangan terkuat Chen Wen. Bagaimana kalau dia menyerang? Bagaimana kalau Patriark Sekte Iblis Kuno juga menyerang? Tiba-tiba terdengar suara-suara raungan yang menggetarkan seluruh alam 4000 besar. Tiba-tiba saja keluar hewan-hewan iblis dengan tubuh yang sangat besar menutupi langit alam 4000 besar. Terdapat satu hewan burung phoenix, 2 kilin, 1 harimau putih dan 1 naga. Salah satu naga yang memiliki sisik keemasan memiliki tubuh terbesar. Panjang naga besisik emas itu sepanjang ratusan meter dengan kepala sebesar 2 kali truk tronton. 6 hewan iblis yang bukan sembarang hewan iblis. Keenamnya merupakan hewan iblis tingkat tertinggi di antara para hewan iblis. 5 hewan iblis keluar dari dunia jiwa Chen Wen, sedangkan 1 naga bersisik emas keluar dari dunia cincin. Naga sisik emas itu adalah Kim Long. Dia baru saja menyelesaikan transformasi pembentukan tubuhnya dan berhasil mengembalikan sebagian kekuatannya. Saat ini Kim Long bahkan sudah setara dengan ranah Panglima Kekaisaran Abadi tahap akhir, yaitu ranah di atas Jenderal Kekaisaran Abadi. Baiklah, saat ini saya akan menuliskan ranah kultivasi dimulai dari ranah di atas keabadian dan ranah ini masih belum bisa masuk ke dimensi 4000 besar. Keabadian sejati. Keabadian surgawi, kekaisaran keabadian. Sedangkan ranah setelah memasuki dimensi alam 4000 besar adalah kaisar keabadian, kaisar langit keabadian. Ranah di atas alam 4000 besar adalah, atau yang berada di dimensi alam 8000 besar. Raja surgawi keabadian, kaisar surgawi keabadian. Setelah itu naik ke dimensi lebih tinggi yaitu alam 10.000 besar, ranahnya adalah Raja para keabadian, Jenderal Kekaisaran Abadi. Setelah alam dimensi 10.000 besar, ada alam tinggi yang berada di dimensi lebih tinggi dari alam 10.000 besar. Itu adalah alam yang berisikan para praktisi yang mampu menghancurkan satu dimensi kecil dalam satu kali serangan. Ranahnya adalah Panglima Kekaisaran Abadi, Raja Kekaisaran Abadi. Saat ini aura Kim Long sampai membumbung melebihi batas langit alam 4000 besar dan di bawah daratannya melewati sampai dimensi bawah. Para tetua rendahan dan petinggi serta patriark Sekte Iblis Kuno, tubuh mereka tampak menggigil ketakutan. Apalagi Kim Long menatap mereka dengan bola mata emasnya dan niat membunuh yang sangat kental terasa menyelimuti tubuh mereka semua. Kalian berani menyakiti Tuan kami. Suara Kim Long yang menggelegar menggetarkan seluruh alam 4000 besar dan membuat para petinggi Sekte Iblis Kuno dan juga Patriark Iblis Kuno terpental tunggang langgang tidak mampu menahan suara dari Kim Long yang sangat kuat dan arogan. Dewa Naga, ampuni kami, ampuni kami. Kini semua petinggi Sekte Iblis serta Patriark Sekte Iblis Kuno yang berhasil menstabilkan diri mereka berlutut menghadap Kim Long dan meminta pengampunan. Chen Wen yang melihat bawahannya telah keluar sedikit merasa lega, dia segera menelan 2 butir pil penyembuh dan menarik 2 klonnya lagi dari dunia cincin, karena dantiannya benar-benar hampir kering kehabisan energi spiritual dalam pertempuran tadi, serta organ dalam tubuhnya banyak mengalami luka parah. Pek Hou segera melesat ke sisi Chen Wen untuk melindunginya dan Kilin juga ikut menjaga di sisi lainnya dari Chen Wen. Mereka menatap ke sekeliling mereka dengan waspada dan selalu curiga terhadap siapapun selain saudara mereka. Sedangkan para praktisi aliran putih yang melihat kemunculan hewan iblis yang sangat besar dan memiliki kekuatan yang bahkan belum pernah mereka bayangkan menjadi ketakutan. Tapi setelah mendengar bahwa hewan iblis itu berkata bahwa Chen Wen adalah tuan mereka, para pemimpin aliran putih menjadi tenang. Itu artinya para hewan iblis berada di pihak mereka. Bahkan ketika Kim Long berteriak menggunakan suara menggelegarnya, para pemimpin dan pasukan aliran putih tidak ada yang terhempas, mereka hanya merasa kuping mereka berdengung keras. Kim Long mengulurkan cakar raksasanya mengambil beberapa petinggi Sekte Iblis Kuno. Tolong, Dewa Naga, tolong ampuni kami, ampun Dewa Naga, jangan.
Tampak 5 petinggi Sekte Iblis Kuno tergenggam di dalam cakar Kim Long dan langsung memasukkan ke-5 petinggi Sekte Iblis Kuno ke dalam mulutnya dan mengunyah mereka hidup-hidup. Terdengar suara-suara tulang yang hancur dari 5 orang petinggi Sekte Iblis Kuno yang dikunyah oleh mulut raksasa Kim Long. Kim Long kini menatap Patriark Sekte Iblis Kuno dan juga tetua agungnya. Kalian berdua sepertinya telah menyalahi hukum langit di alam ini, tapi tidak apa-apa. Tubuh kalian akan menjadi nutrisi bagi tubuhku yang baru saja pulih. Kalian harus merasa bangga karena tubuh kalian akan kukunyah. Tubuh 2 praktisi terkuat Sekte Iblis Kuno menggigil ketakutan. Mereka tidak mampu menggerakkan tubuh mereka, karena Kim Long telah menutup seluruh tempat di sekitar tubuh keduanya, serta menekan keduanya, hingga membuat keduanya tidak berdaya. Tuan Naga Dewa, tolong, kami telah bersalah besar. Mohon ampuni kami. Chen Wen yang telah sedikit memulihkan kekuatannya sebanyak 30% membuka matanya. Dia menatap Patriark Sekte Iblis Kuno lalu menyentuh dahinya. Chen Wen menyerap pengetahuan Patriark Sekte Iblis Kuno dan mencari potongan peta dewa tertinggi yang berada di tangan Patriark Sekte Iblis Kuno. Ternyata kedua benda itu disimpan di cincin penyimpanannya. Chen Wen lalu mengirimkan transmisi suaranya kepada Kim Long. Kim Long, ambil cincin penyimpanan Patriark Sekte Iblis Kuno itu dan berikan kepadaku. Kim Long tidak menjawab, namun dia langsung melambaikan cakarnya dan menarik salah satu tangan Patriark Iblis Kuno yang di jarinya memakai sebuah cincin hingga terputus muai dari bahu Patriark tersebut. Tanganku. Kim Long memperlakukan Patriark Sekte Iblis Kuno bagaikan memperlakukan seekor ayam yang telah dipanggang. Menarik salah satu organ tubuh Patriark itu dengan gampang dan santai seolah-olah Patriark Sekte Iblis Kuno hanyalah seekor ayam panggang. Kim Long memberikan potongan tangan itu kepada Chen Wen, hingga membuat Chen Wen menggelengkan kepalanya. Sialan, Kim Long ini kenapa malah mengambil sekalian tangan Patriark itu? Chen Wen kemudian mengeluarkan cincin yang terpasang di salah satu jari tangan Patriark Sekte Iblis Kuno dan memeriksa isinya. Bagus, aku telah mendapatkan lengkap semua potongan petanya. Chen Wen mengeluarkan sisa potongan peta yang berbentuk giok berwarna kuning dari dalam cincin penyimpanan milik Patriark Sekte Iblis Kuno, sedangkan harta lainnya tidak terlalu diperhatikan lagi oleh Chen Wen. Dia langsung melemparkan cincin penyimpanan Patriark Sekte Iblis Kuno ke dalam dunia cincinnya. Sementara itu, Kim Long yang menatap Chen Wen sepertinya tidak peduli hal lainnya bertanya kepada Chen Wen melalui transmisi suara. Tuan, bagaimana dengan mereka? Terserah kepada kalian, kalau bisa jangan sisakan satupun yang hidup. Baiklah, terima kasih Tuan, mereka adalah makanan terbaik bagiku. Kim Long menatap hewan iblis ras penguasa dan berkata kepada mereka, kalian juga boleh menikmati daging mereka. Dengan begitu kekuatan kalian akan menerobos ke tingkatan yang lebih tinggi dengan cepat. Baik Yang Mulia Dewa. Kelima hewan iblis ras penguasa memberi hormat kepada Kim Long dan merasa senang, karena Kim Long mau membagikan daging para praktisi aliran iblis untuk mereka. Saat ini semua petinggi Sekte Iblis Kuno dan juga para tetua mereka tidak bisa bergerak, tubuh mereka seolah-olah terikat oleh tali tak kasat mata yang diciptakan oleh Kim Long. Kini medan perang seolah-olah bukan seperti medan perang lagi setelah kemunculan 6 hewan iblis ras tertinggi. Kini yang terlihat adalah terjadinya pembantaian yang sangat mengerikan. Para praktisi dari Sekte Iblis yang tersisa hanya mampu terpaku di tempat menatap satu persatu dari rekan-rekan mereka dikunyah oleh Kim Long dan 5 hewan iblis ras penguasa tanpa mampu melarikan diri maupun melawan. Sedangkan para praktis pemimpin dari aliran putih dan pasukan mereka hanya bisa menatap ngeri ketika mendengar suara-suara tulang yang digiling oleh gigi-gigi hewan iblis raksasa. Kini suara-suara dentuman yang awalnya sangat intens sudah berhenti dan kini diganti dengan suara-suara tulang dihaluskan oleh gigi tajam hewan iblis. Biarpun pasukan dari aliran putih sudah pernah membunuh manusia dengan tanpa berkedip, tapi ketika melihat hewan iblis mengunyah tubuh manusia di depan mereka, tampak tubuh mereka menggigil juga dan tubuh mereka gemetaran. Ada juga puluhan praktisi yang ada di sana sampai memuntahkan makanan yang dimakan mereka saat itu juga karena tidak tahan melihat adegan mengerikan di depan mereka.
Hanya dalam tempo yang sangat singkat, akhirnya semua praktisi aliran iblis telah habis dimakan oleh pasukan hewan iblis Chen Wen. Tadi Chen Wen juga mengeluarkan banyak pasukan hewan iblis untuk membersihkan mayat-mayat para praktisi aliran iblis dan mayat-mayat murid sekte iblis kuno untuk menjadi makanan para pasukannya. Dengan begitu, Chen Wen berharap kekuatan pasukannya akan segera meningkat drastis. Setelah semua medan pertempuran bersih, Chen Wen memasukkan semua hewan iblis ke dalam dunia cincin dan dunia jiwa. Sedangkan Kim Long meminta kepada Chen Wen untuk diizinkan tinggal di dalam dunia cincin. Para senior, terima kasih karena kalian bersedia mengorbankan segalanya bersama diriku untuk memusnahkan sekte iblis kuno. Sekarang, izinkan saya untuk pergi. Tuan Chen Wen, lebih baik Anda beristirahat dulu memulihkan luka-luka dan Anda dan juga kekuatan Anda. Benar Tuan Chen Wen. Sekte kami memiliki banyak ramuan untuk mengembalikan kekuatan Tuan Chen Wen. Banyak pemimpin praktisi aliran putih yang menawarkan diri untuk mengundang Chen Wen ke tempat mereka, namun karena Chen Wen tidak sabar untuk menjelajahi salah satu tempat terlarang di alam 4000 besar ini dikarenakan disitulah tempat yang ditunjukkan oleh peta milik Kaisar Dewa Tertinggi. Terima kasih kepada semua senior atas keramahan kalian. Saya Chen Wen tidak akan melupakan kalian, maaf saya harus pergi sekarang juga. Tiba-tiba tubuh Chen Wen menjadi transparan kemudian lenyap dari tempatnya, karena Chen Wen telah berteleportasi. Saat ini Chen Wen sedang melayang di sebuah lanskap yang sangat luas dan sangat indah. Chen Wen yang berteleportasi dari benua Moxingto lalu melesat menuju ke timur selama 3 bulan penuh menyeberangi beberapa benua dan samudera luas, hingga akhirnya sampai di tempat ini. Luar biasa, Linger dan Longer harus bisa melihat ini. Chen Wen mengeluarkan Xian Long dan memerintahkannya berubah ke wujud aslinya, kemudian Chen Wen mengeluarkan Lo Ling serta anak mereka untuk duduk di atas kepala Xian Long menatap ke lanskap di bawah mereka. Kakak Wen, ini sungguh indah. Ayah, ini di mana? Terdengar suara cadel putranya yang telah berusia 6 tahun yang terdengar sangat merdu bagi Chen Wen. Sambil menggendongnya, Chen Wen berkata menjelaskan kepada putra satu-satunya itu. Longer, ayah juga tidak tahu ini di mana, tapi karena pemandangan ini sangat luar biasa indah, makanya ayah mengajak kamu dan ibumu keluar untuk menikmati pemandangan ini. Chen Wen yang telah berhasil menyatukan semua kepingan peta harta karun milik Dewa Tertinggi dan mengikuti rute yang ditunjuk oleh peta tersebut sampai 1 bulan penuh dan sampai ke tempat sekarang yang menampilkan pemandangan sangat spektakuler. Ada beberapa air terjun yang juga sangat indah terlihat di bawah. Chen Wen memerintahkan Xian Long untuk turun ke bawah air terjun yang paling besar dan juga paling indah. Energi spiritual di sini sangat tebal. Intinya di sini Chen Wen merasa bagaikan tinggal di negeri dongeng. Bahkan ada keinginan Chen Wen untuk tinggal di sini dan menetap, tapi karena berhubung saat ini Chen Wen sudah tidak layak tinggal di alam 4000 besar lagi, maka keinginan ini dihapusnya. Tanaman spiritual yang sangat banyak tidak terhitung bertumbuhan di sepanjang aliran air terjun, ini sungguh-sungguh sangat luar biasa Kakak Wen, seumur hidup. Saya belum pernah membayangkan adanya tempat yang begini indahnya. Tempat ini menginspirasi saya untuk menciptakannya di dunia cincin. Nanti ketika di dunia cincin, saya akan menciptakannya di dekat istana kita. Bagaimana menurutmu Linger? Chen Wen menatap semua pemandangan yang ada dan berniat akan menjiplak pemandangan ini ke dalam dunia cincin, agar pemandangan ini tidak menghilang selamanya. Selama 3 hari penuh, mereka terus-menerus menikmati pemandangan ini, kemudian Chen Wen membawa masuk anak dan istrinya ke dalam dunia cincin. Dengan menggunakan kekuatan pikirannya, Chen Wen mengubah dunia cincin di dekat istana sesuai dengan pemandangan yang dia lihat di dunia luar, sehingga Lo Ling dan Chen Wang Long tertawa gembira melihat pemandangan ini, apalagi posisi istana dunia cincin dekat dengan air terjun. Para penghuni dunia cincin sangat terkejut dengan melihat pemandangan yang terpampang saat ini. Mereka tidak menyangka Chen Wen dapat menciptakan surga di dalam dunia cincin.
Beberapa penduduk ras manusia yang menghuni dunia cincin berbondong-bondong membangun rumah-rumah tempat tinggal mereka di dekat air terjun dan berdekatan dengan istana dunia cincin. Setelah membuat dan mengubah dunia cincin, Chen Wen keluar dari dunia cincin, bersama Xianlong melanjutkan perjalanan menuju titik utama yang ditunjukkan peta. Mereka melesat menuju ke timur dan setelah 5 bulan perjalanan, mereka berbelok ke tenggara selama 1 bulan dan di sana terdapat hutan purba yang terlihat dari pohon-pohon di sana. Semua pepohonan di tempat itu tampak menjulang ke langit, dan sepertinya ini adalah hutan yang tidak pernah dihuni dan didatangi oleh siapapun. Apakah ini adalah ujung alam 4000 besar? Chen Wen membatin menatap ke depan, di mana sebuah pulau yang sangat luas, namun hutan ini tidak ada penghuninya. Chen Wen melalui mata ilahinya bisa melihat jutaan hewan iblis yang menempati lokasi ini. Mereka merubah wujud mereka menjadi manusia dan hidup seperti layaknya manusia, tapi tinggalnya tetap di hutan. Mereka juga membentuk koloni-koloni dari gabungan berbagai ras hewan iblis, namun ada sebuah tempat yang sangat misterius, yaitu di tengah-tengah hutan itu. Dengan mengaktifkan mata ilahinya sampai ekstrim, Chen Wen masih tidak mampu melihat tembus ke inti hutan. Dan di tepi inti hutan yang berjarak sekitar 50 km tidak ada kehidupan, semua hewan iblis seperti menghindari tempat tersebut. Xianlong, kita menuju inti hutan ini, saya melihat ada yang aneh di sana. Saat mendengar perintah dari Chen Wen, Xianlong menatap inti hutan dan dia merasakan ketidaknyamanan. Tuan muda, saya merasakan tidak nyaman ketika menatap ke inti hutan itu, entah kenapa, naluriku mengatakan tempat itu sangat berbahaya. Chen Wen terkejut mendengar perkataan Xianlong. Chen Wen tahu bahwa Xianlong tidak akan pernah takut kemanapun, namun kini sepertinya dia merasakan ketakutan. Hal ini dapat diketahui Chen Wen saat dia merasakan getaran di tubuh Xianlong. Sepertinya tempat ini memang menarik. Aku harus bisa membongkar rahasianya. Chen Wen berkata dalam hati dan bertekad untuk mengetahui apa yang ada di sana, karena menurut peta yang didapatnya, inti hutan itu adalah tempat di mana dewa tertinggi itu menyimpan hartanya. Demi untuk menghindari menarik perhatian penghuni pulau yang dihuni hewan iblis itu, Chen Wen menutupi mereka berdua dengan formasi ilusi. Setelah mendekati inti hutan dan berjarak sekitar 30 km, tubuh Xianlong bergetar lebih kuat lagi, kemudian Xianlong mengirim transmisi suara kepada Chen Wen. Tuan muda, sepertinya saya tidak sanggup untuk terus memasuki inti hutan, seolah-olah ada sebuah larangan yang membatasi ras hewan iblis untuk mendekati tempat ini. Baiklah, kamu bisa beristirahat. Chen Wen membuka dunia jiwa dan memasukkan Tianlong ke dalamnya, dan Chen Wen menyebar persepsi jiwanya untuk melihat ada bahaya apa di depan. Namun persepsi jiwa Chen Wen bahkan tidak bisa memasuki inti hutan, hingga membuat Chen Wen semakin penasaran. Chen Wen melambaikan tangannya mengeluarkan 9 potongan giok berwarna kuning, kemudian menyatukannya dan sebentar mempelajari kembali peta itu. Sebenarnya lokasi ini sudah seharusnya benar, namun kenapa sepertinya hatiku juga tidak tenang. Namun baru saja bergumam, tiba-tiba batu giok berwarna kuning itu mengeluarkan cahaya kuning yang sangat terang. Batu giok yang tadinya tidak menyatu, kini kembali menyatu dan perlahan-lahan melayang 1 meter lebih dari tanah. Lempengan giok kuning itu membuat tempat di sekitarnya berfluktuasi, kemudian secara perlahan-lahan, cahaya yang membungkus giok kuning juga membungkus Chen Wen. Tubuh Chen Wen juga perlahan-lahan ikut terangkat sekitar 1 meter dari tanah. Kemudian Chen Wen dibawa menuju ke inti hutan, sepertinya giok ini akan membawaku menuju ke inti hutan. Jantung Chen Wen berdebar-debar, karena dia tidak tahu ada bahaya apa di depan sana yang telah menanti dirinya. Setelah bergerak selama 3 jam penuh, akhirnya mereka telah sampai di inti hutan. Di sini untung saja cahaya dari batu giok kuning itu sangat terang, sehingga Chen Wen dapat melihat sekelilingnya. Kalau tidak ada cahaya dari batu giok kuning itu, hutan di inti hutan ini sangat gelap pekat karena cahaya matahari pun tidak bisa menembus inti hutan yang seluas 2000 hektar ini. Di tengah-tengah inti hutan,
Chen Wen dapat melihat sebuah danau dan cahaya yang menyelimuti Chen Wen terus menarik tubuh Chen Wen melayang di atas danau. Chen Wen dapat melihat bahwa danau ini sangat dalam serta menyimpan misteri yang dalam. Setelah mereka tiba di tengah-tengah danau yang sangat luas, tiba-tiba batu giok itu seperti memancarkan cahaya pelangi ke dalam danau, yang kemudian memicu air danau bergejolak. Gawat, sebenarnya apa maksud giok kuning ini? Kenapa tubuhku malah tidak bisa bergerak? Chen Wen sedikit merasakan kepanikan saat ketika akan mengalirkan energi spiritual ke seluruh tubuh. Tiba-tiba Chen Wen merasa dantiannya seperti terkunci dan tidak bisa dibuka untuk mengalirkan energi spiritual ke tubuh Chen Wen. Air yang bergejolak itu tiba-tiba menciptakan pusaran air yang sangat besar dan mengerikan. Hanya ada bunyi klik yang sangat halus, seakan-akan itu adalah seperti bunyi tulang jari manusia yang diurut. Dan konstitusi tubuh sempurna bahkan tidak bisa diaktifkan, sementara pusaran itu semakin besar dan meninggi. Namun cahaya kuning yang membungkusnya serta batu giok kuning itu tidak bergerak naik, posisinya masih tetap seperti semula, hingga membuat Chen Wen menjadi panik. Chen Wen berusaha masuk ke dalam dunia cincin untuk bersembunyi, tapi sepertinya hubungannya dengan dunia cincin pun terputus. Chen Wen merasakan sedikit putus asa, dan pusaran air itu langsung membungkus Chen Wen dan batu giok itu. Hingga akhirnya menjadi gelap. Chen Wen bahkan merasa seolah-olah dia tidak bisa merasakan seluruh tubuhnya lagi. Apa yang terjadi? Kenapa Ao tidak bisa merasakan semua bagian tubuhku? Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya lingkungan di tempat tersebut perlahan-lahan menjadi terang, dan Chen Wen kembali dapat merasakan semua anggota tubuhnya. Saat Chen Wen mencoba mengedarkan energi spiritualnya, dia pun mendapati semua sudah menjadi normal. Situasi macam apa ini? Kenapa ada hal aneh begini? Dan ini di mana? Chen Wen mengedarkan penglihatannya ke sekeliling tempatnya berdiri dan Chen Wen mengerutkan dahinya, karena dia merasa seolah-olah dia berdiri di tengah-tengah gurun pasir yang sangat tandus. Chen Wen lalu terbang naik ke langit dan kembali mengedarkan matanya melihat sekelilingnya. Chen Wen bahkan menambahkan dengan mengaktifkan mata ilahinya. Setelah lama berputar melihat sekelilingnya, akhirnya di kejauhan sekitar 500 km, Chen Wen melihat sebuah bangunan kuno. Dan bangunan kuno itu juga mengeluarkan asap, itu artinya ada kehidupan di sana. Di sana ada sebuah bangunan kuno, aku harus ke sana untuk mencari tahu, di mana ini sebenarnya. Chen Wen langsung melesat dengan kecepatan penuh, hanya memerlukan waktu beberapa menit. Chen Wen sampai di tempat di mana berdiri sebuah bangunan kuno yang tampak genteng hitam di atasnya. Bangunan itu terlihat berukuran 10 kali 20 meter persegi berwarna putih kekuningan. Dengan gaya bangunan khas Cina kuno, di depan pintu terdapat 2 lampion yang menghias 2 sudut pintu. Serta beberapa pohon khas gurun mengelilingi rumah tersebut. Dibilang ini adalah gurun pasir tandus, tapi tidak panas. Dibilang bukan gurun pasir tandus, tapi memang semua tempat itu adalah pasir kuning. Chen Wen mengetuk pintu rumah itu yang lumayan lebar, hingga tidak berapa lama, terdengar suara dari sebalik pintu yang berjalan membuka pintu rumah. Saat pintu rumah terbuka, tampak seorang pria tua yang sedikit bongkok membukakan pintu menatap Chen Wen. Anak muda, Anda telah ditunggu oleh tuan saya di dalam, silahkan masuk. Mendengar perkataan orang tua itu, Chen Wen menjadi bengong, karena sepertinya dia memang telah ditunggu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.